السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan kewajiban kita dan bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mana itu membuka peluang besar bagi pelakunya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu salah satu di antara taman Raudhun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga yang ada. Barang siapa yang terlewatkan daripada menghadiri majelis ilmu, maka dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, terutama adalah taman-taman surga di dunia. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih pada bab mujahadah, untuk selalu bersungguh-sungguh, ya. Sampai pada hadis yang ke-12. Hadis yang dibawakan dari An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu. Qal kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atiyahu bi wudu'ihi wa hajatihi fa qala salli fa kuntu as'aluka murafaqataka fil jannah fa qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhaka. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan oleh sahabat, ya, Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pelayan Nabi diantaranya Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ada juga Anas bin Malik, ini pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, ya, ini termasuk di antara ahli suffah, ya. Apa itu ahli suffah? Ya. Ahli suffah ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Wa ahli suffah rijalun muhajiruna hajaru ilal Madinah wa laysa lahum ma'wa. Ahlu suffah itu orang yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Mekah ke Madinah. Tapi sayangnya dia itu tidak punya tempat tinggal ketika sampai di Madinah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada para sahabatnya. Fawatanahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saffati fil Masjid Nabawi. Maka di antara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabat muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melakukan al-mu'akhah, ya, al-mu'akhah. Mu'akhah itu artinya persaudaraan, dijalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan antara orang muhajirin dan orang-orang ahlul ansar, ya, orang-orang ansar dari penduduk Madinah, ya, dengan cara mu'akhah, persaudaraan.
Kemudian juga dengan cara orang-orang yang tidak dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka nggak punya tempat tinggal, mereka tinggalnya di Masjid Nabawi, ya, yang dikenal dengan ahlu suffah, ya, ahli suffah, ya. Jadi ahli suffah ini mereka yang selalu tinggal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, wa kanu ahyanan yuballighuna 80, jumlahnya ahli suffah itu terkadang 80 orang. Bayangkan Masjid Nabawi itu bukan Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang, sudah Mekah. Kurang lebih sekarang sekitar 10 hektar itu dibangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi sekarang ini ibaratnya penduduk Madinah, kaum Ansar, masyarakat penduduk Madinah itu hampir semuanya itu sudah dijadikan Masjid Nabawi. Karena setiap waktu, setiap masa, setiap periode itu ada perluasan. Jadi luas sekali sekarang. Kalau di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu kecil. Dan yang tinggal di dalamnya itu, ya, ada 80. Terkadang kurang dari itu 70 orang, ya. Wa kana sahabah radhiyallahu anhum ya'tuna bi ta'am wal laban. Dan sebagian sahabat itu ada yang membawa, ya. Jadi ada yang membawa makanan, ada yang membawa susu, ada yang membawa mentega, ada yang membawa roti, ya. Yatasaddaquna bihi alaihi, untuk diberikan sedekah. Jadi misalkan masjid ini, ya, Riyadhus Shalihin, ada beberapa jamaah misalnya nggak punya tempat tinggal, kemudian ia tinggal di sini, ya, karena belum punya tempat tinggal, belum punya pekerjaan, akhirnya tinggal di sini di Masjid Riyadhus Shalihin. Maka sebagian jamaah itu ada yang membawakan tadi, ya, ada yang ngasih sembako, ya, ada yang membawakan nasi, ada yang membawakan, ya, gorengan, ada yang membawakan air mineral dan seperti itu, ya. Itu yang dilakukan para sahabat ketika mereka itu perhatian dengan ahlu suffah. Ahlu suffah artinya orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya kadang 70, terkadang sampai 80 orang. Bahkan Rabi'ah, dan Rabi'ah bin Malik ini termasuk di antara pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi beliau ini pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, ya, dia itu selalu mengambilkan tempat wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bil wadha'ah, ya. Wadha'ah itu tempat yang digunakan untuk wudhu, seperti bejana. Kalau wudhu dengan dhammah bi dhammi dha, itu artinya suatu pekerjaan yang dilakukan ketika mengambil air wudhu, itu namanya wudhu. Tapi kalau wadha'ah, ya, dengan di fathah, ya, wawunya, maka ini kata beliau artinya yang biasa digunakan untuk mengambil wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tempat atau bejana, ya. Kemudian wa ammal hajah falam yubayyinuha, adapun kebutuhan-kebutuhan maka beliau belum menjelaskannya. Walakin al-muradu kullu ma yahtaju an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti bihi ilaih. Tetapi apa yang dibutuhkan Nabi, maka Rabi'ah bin Malik ini selalu membawakan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ingin mengambil air wudu, maka Rabi'ah bin Malik ini membawakan bejana dan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan Nabi ingin safar, maka dia pun yang menyiapkan, ya, menyiapkan bekal-bekal yang digunakan untuk safar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk di antara pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu, ya, maka ia mengatakan pada suatu harinya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya pelayan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan kepada Rabi'ah bin Malik tadi, ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan
Kalau kamu punya keinginan, punya sesuatu, sampaikan. Kamu butuh apa, sampaikan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Min ajli an yukafi'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khadimatihi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk memberi balasan yang setimpal. Sama seperti kita. Kalau kita pernah dikasih sesuatu oleh saudara kita, maka ada saatnya kita juga memberi, ya. Jadi memberi dengan sesuatu yang itu bisa menyenangkan saudara kita, ya. Dan ini termasuk yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi beliau menawarkan kepadanya, ya, ada butuh apa yang kamu inginkan. Maka sahabat ini, ya, sahabat ini tidak minta apa-apa, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan, ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang pernah berbuat baik kepada kalian, memberikan hadiah atau berbagi sesuatu, balaslah dia dengan kebaikan. Ya, ini supaya apa? Supaya ada empati, supaya ada rasa kasih sayang. Dan juga kita dianjurkan untuk saling memberikan hadiah. Tahadu tahab. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Jadi meskipun hadiah itu nilainya mungkin tidak seberapa di mata orang lain, tetapi karena dia ikhlas ingin berbagi dengan saudaranya, maka itu bisa menyenangkan hati saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang punya niatan baik untuk berbagi dengan saudaranya. Karena ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ada orang yang pernah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah ia. Fa arada an yukafi'ahu, fa qala lahu sal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan hadiah, ingin balas budi kepada sahabat tadi, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tadi. Maka Nabi menawarkan, ya, silahkan kalau kamu butuh sesuatu, sampaikan saja, mintalah. Yakni as'aluka ma badalaka. Ya, silahkan kamu butuh apa, disampaikan apa hajatmu, apa kebutuhanmu. Waqad yatawaqqal insanu anna hadzal rajulun sayas'alu ma. Mungkin, ya, mungkin kalau seseorang itu ketika dipersilahkan, silahkan apa kebutuhan, ya, apa yang sedang kamu butuhkan, kan pasti orang itu kan menyampaikan saya butuh fulus gitu, saya butuh fulus untuk bayar utang, untuk beli beras. Itu kan kalau kita ditanya kan seperti itu, ya, silahkan mas, kamu butuh apa, ada keperluan apa, ya, ya Afan, ini saya punya utang, untuk mau bayar utang, kalau ada uang bisa dipinjamkan, ya. Nanti bayarnya gampang, terserah, ya. Atau kalau misalkan kesulitan ditambah lagi temponya, ya. Tapi ternyata sahabat ini tidak meminta uang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipersilahkan untuk kebutuhan-kebutuhan. Tapi sahabat ini, ya, dari sahabat ini yang diminta adalah as'aluka murafaqataka fil jannah kama kunta. Aku ini hanya satu permintaan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab kepada Nabi, karena Nabi menawarkan diri, silahkan kalau engkau butuh sesuatu sampaikan, nggak usah malu-malu, ya, nggak usah canggung, nggak usah pakai bu. Dan sahabat ini minta, aku ingin bisa menjadi rafiq, ya, bisa menjadi rafiq, bisa menjadi teman, ya, di surga bersama. Nah, ini kan berat, ya. Artinya mungkin orang yang terbetik dalam hatinya kalau minta sesuatu kan perkara-perkara duniawi, ya. Mungkin apakah dia butuh fulus, atau butuh, ya, kendaraan, atau butuh kebutuhan hidup, sembako dan lain sebagainya. Tapi ternyata sahabat ini tidak minta harta, sahabat ini tidak minta fulus, sahabat ini tidak minta pekerjaan, tidak minta kendaraan. Tapi yang diminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Murafaqah, teman, ya.
Jadi teman bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa menjamin, saya jamin kamu karena sebagai pelayan saya jamin kamu masuk surga, enggak bisa. Karena surga ini bukan milik Nabi. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan jaminan seseorang anta min ahlil jannah, tidak bisa. Terus bagaimana dengan orang yang mengaku dengan ahlul bait, mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang siapa yang mencintai para habaib nanti baginya surga. Jadi surga diobral. Akhirnya banyak orang yang tertipu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ketika ada sahabat ini sebagai pelayan Nabi, dan sahabat ini sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun juga tidak bisa menjamin. Nabi tidak langsung mengatakan saya jamin kamu masuk surga bersama saya, nggak bisa. Kalau dalam perkara duniawi mungkin masih bisa. Misalkan ya, sahabat ini ingin safar bersama Nabi ke Syam, maka Nabi pun mudah untuk mengabulkan permintaannya. Ya sudah, saya kabulkan permintaanmu, besok ikut bersama saya ke Syam. Mudah. Tapi kalau masalah surga ini kan sulit. Ya. Oleh karenanya, ketika seorang sahabat ini minta ya surga, ya, minta sebagai rafiq, ya, menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, maka Nabi mengatakan au ghairu dzalik, kalau ada selainnya nggak usah yang berat gitu, karena surga ini kan sesuatu yang gaib, yang belum tahu orang itu masuk surga atau enggak. Ya. Kalau ada permintaan yang lebih ringan, ya, terkadang masalah duniawi mungkin masih bisa diusahakan, tapi kalau surga ini kan berat itu ya, sulit. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini doanya juga mustajab. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu mengatakan huwa dzaka yakni la as'alu illa dzaka. Ya. Itu hanya permintaanku, cuman itu Nabi. Ya. Permintaanku itu enggak ada yang lain, cuman ingin menjadi teman dekatmu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat, ya, Rabi'ah bin Ka'ab ini, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Okelah, kalau itu permohonanmu, kalau itu permintaanmu dan tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego, akhirnya coba bantulah aku, kamu untuk memperbanyak sujud. Artinya sering-seringlah sholat, perbanyaklah sholat. Ya. Itu maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kamu ingin masuk surga. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini adalah sebagai syahid, ya, sebagai bukti dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya yang ingin, ya, menjadi teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menemani di surganya kelak, maka Nabi menyampaikan perbanyaklah sujudnya. Wa kathratus sujud tastalzimu kathratur ruku'. Dan orang yang, ya, orang yang sering sujud atau memperbanyak sujud ini kan sama halnya dia juga memperbanyak ruku'. Wa kathratur ruku' tastalzimu kathratul qiyam. Orang yang memperbanyak ruku' pun juga berarti dia memperbanyak qiyam, berdiri. Maksudnya adalah sholat. Yang namanya sholat kan ada ruku', ada sujud, kemudian ada qiyam, berdiri. Ya. Lianna kulla salatin fi kulli rak'atin minha ruku' sajadatan, ya. Karena di dalam salat itu adanya ruku', adanya sujud, dan perbanyaklah kalian untuk memperbanyak salat, ya. Artinya yang dimaksud salat ini ya salat sunnah. Kalau salat fardu kan wajib dikerjakan bagi mukallaf, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kathratus sujud, artinya hendaknya kalian untuk memperbanyak salat-salat nafilah yang lain, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan sang Khalik pencipta itu ketika apa? Sujud. Jadi ketika sujud itu kata Nabi fa'aktsirud du'a fis sujud. Perbanyaklah kalian itu untuk mengucapkan doa ketika sujud. Itu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena doa ketika sujud ini potensi besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in kana al-musalli qariban min Allah qa'iman kana aw raki'an aw sajidan aw qa'iman, meskipun ya ketika dia berdiri, ketika posisi rukuk ini pun posisinya sebenarnya dekat dengan Allah. Tapi ada yang lebih dekat lagi, yaitu ketika pada posisi sujud. Karena posisi sujud itu benar-benar manusia itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang paling mulia wajah. Wajah ini kan paling mulia bagi manusia, sampai dia tersungkur merendahkan diri, khudu' wa tadallul, ya, patuh dan tunduk ditujukan kepada Allah semata. Akhirnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dalam masalah hadis ini sebagai dalil bahwasanya tentang keutamaan sujud. Dan para ulama mereka khilaf, mana yang lebih utama, apakah sujud yang lama atau rukuk yang lama atau berdiri yang lama. Ini khilaf di antara para ulama, mana kira-kira yang paling afdal. Ada sebagian mereka, ya, para ulama mengatakan al-afdal italatul qiyam. Jadi yang paling utama itu ketika berdiri yang lama, qanitin, ya, ma'al qanitin, ya. Qanitin artinya orang yang tunduk, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berdiri dalam salat yang lama. Ada juga di antara para ulama mengatakan dalam salat yang paling utama itu dalam posisi rukuk dan sujud. Ya. Kemudian beliau mensahihkan bahwa yang paling utama dalam salat itu antakuna salat mutanasibah. Hendaknya ketika salat itu disesuaikan. Kalau misalkan panjangnya, jadi ketika membaca itu ayat-ayat yang panjang, baca surat Al-Baqarah, nanti rukuknya pun juga mengikuti panjang. Ketika sujud pun juga mengikuti. Tapi ketika yang dibaca ini surat-surat pendek, jadi misalkan hanya qul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau Al-Kautsar, maka rukuk dan sujudnya pun menyesuaikan. Ya. Jangan dibalik, yang dibaca surat Al-Kautsar tapi rukuknya sujudnya 5 menit sendiri. Ini kebalik. Ya. Jadi harus disesuaikan antara berdiri, kemudian posisi rukuk dan sujud. Ini kata Syekh Utsaimin. Wa illa fa innal qiyam bila syak atwalu minar ruku' was sujud fi haddi dzatihi. Dan tidak ada keraguan bahwa ketika posisi yang paling lama itu adalah berdiri. Seperti halnya membaca di dalam salat Isya, salat subuh, itu kan bacaan-bacaan imam yang panjang, berarti kan rukuknya, sujudnya pun juga disesuaikan yang lama, ya. Jangan terus baca surat Al-Kautsar kemudian rukuknya lama, sujudnya juga lama. Ini tidak pas, ya. Jadi yang pas posisi rukuk, durasi rukuk dan sujud itu menyesuaikan dengan bacaan salatnya. Surat yang kita baca ketika kita berdiri. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa hadza dalil, dan ini juga menjadi dalil bahwasanya salat meskipun itu adalah aktsaru minha fahuwa khairun illa annahu yustasna min dzalika awqatin nahi. Meskipun ini adalah dalam mengerjakan salat itu di waktu-waktu yang terlarang. Seperti apa? Seperti terbitnya matahari, atau ketika matahari ini sedang terbit sebelum seukuran setinggi tombak, ya. Atau ketika matahari itu muntasifun nahar, di atas kita, ya, pas dengan posisi kepala kita, ya. Atau ketika matahari itu terbenam, maka waktu-waktu ini yang terlarang, ya, untuk melaksanakan sholat, ya. Jadi dengan 3 waktu yang terlarang, la yajuzu lil insan an yusalliya fiha salatut tatawwu. Tidak boleh seseorang untuk mengerjakan salat tatawwu, ya. Illa idza kana laha sabab, kecuali ada sebab. Misalkan antum masuk ke masjid, ya, kajian misalkan dilaksanakan itu ba'dal asar jam 4, antum masuk masjid, kan ini dilarang, kan,
artinya waktu-waktu yang mungkin mendekati ketika terbenamnya matahari, atau setelah asar kan tidak ada sholat sunnah. Tapi ketika ada sebab masuk masjid, sholatnya sholat apa? Tahiyatul masjid, maka inilah yang dimaksud dengan sebab syar'i. Ya. Jadi sebab dia masuk masjid itu, dan dia di waktu yang terlarang ketika matahari pas posisinya di atas kepala, ataupun ketika matahari ini sedang terbit atau matahari terbenam, maka itu ada sebab diperbolehkan. Tapi untuk sholat tatawwu maka itu dilarang. Ya. Itu maksudnya. Kemudian sunnatul wudhu. Ya, misalkan kita sudah mengambil air wudhu, kemudian waktunya itu sedang terbenam matahari atau matahari terbit, dan kita sudah mengambil air wudhu, ini boleh. Kenapa? Karena ada sebab syar'i. Kita sudah mengambil air wudhu, kemudian kita sholat ketika matahari terbit ataupun terbenam. Tapi kalau tatawwu ini maka tidak dibenarkan. Dan juga di antara hadisnya yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Tadi beliau menyampaikan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat tadi, silahkan ya, kamu minta apa saja akan saya kabulkan, ya, akan saya penuhi permohonanmu, permintaan. Ya. Ini menjadi dalil apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yadkhula ahadal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya hak untuk bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Nabi nggak punya hak di situ. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat beliau mendapatkan hak, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan kepada umatnya, min ahlil kabair, dari pelaku dosa-dosa besar. Ini ada dalam hadisnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya beliau itu tidak punya hak untuk menjamin seseorang itu langsung masuk surga. Seperti tadi, ya. Ketika sahabat Rabi'ah bin Ka'ab tadi sebagai pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia diminta oleh Nabi, silahkan, apa kebutuhanmu? Kamu mau minta apa? Akan saya penuhi permohonanmu. Tapi ternyata sahabat ini tidak minta fulus, tidak minta kendaraan, tidak minta onta, tidak minta apapun. Dia hanya minta supaya ingin menjadi teman, rafiq, ya. Jadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dia ingin menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat ini, fa'inni, maka bantulah itu kalau itu adalah permohonan. Kalau itu permintaanmu, tidak ada yang lain, maka bantulah aku. Ya. Perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat-salat sunnah, perbanyaklah amal-amal sholih. Ya. Tentunya ini kalau sudah mentauhidkan Allah. Ya. Karena musyrik nggak akan ada manfaatnya bagi orang musyrik, meskipun dia itu melakukan amal sholih yang besar, sedekah yang banyak. Tapi kalau dia musyrik nggak ada manfaatnya. Tapi sahabat ini jelas bertauhid. Karena dia sebagai khadim, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan permintaan dia hanya ingin menjadi rafiq, ya, teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi kepada sahabat ini, ya, kalau itu permohonanmu, tidak ada permohonan yang lain, ya sudahlah, ya, perbanyak sholat, perbanyak sujud, perbanyak doa ketika engkau sedang sujud seperti itu, ya. Jadi satu hadisnya ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali, ya. Dan di antara para ulama, ya, mereka menyampaikan terkait tentang hadis ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alaika bikathratis sujud, hendaknya kalian itu perbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdadan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Tidaklah seseorang itu yang melakukan satu kali sujud melainkan Allah akan meninggikan derajatnya,
semakin dia sholat sunnah, semakin sering sholat sunnah, sholat nafilah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang ia kerjakan. Itulah faedah daripada kita perbanyak sholat sunnah ataupun sujudnya. Jadi Allah akan meninggikan derajat seseorang dengan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama yang lain, ya, ketika sahabat ini minta untuk menjadi rafiq, ya, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, ya, fahadhihi hiya amniyatu kulli muslim, maka ini cita-cita bagi seorang muslim, harapan bagi seorang muslim itu ketika ditanya apa sih cita-citamu, ya ingin masuk surga, ya. Jadi cita-cita ini bukan terkait tentang profesi, ingin jadi dokter, ingin jadi tentara, bukan. Tapi ketika disampaikan apa impian, apa harapan, maka setiap orang dia harus memiliki impian, harapan besar untuk masuk ke dalam surga. Karena surga ini tidak bisa dijual belikan, ya. Tidak bisa, surga ini bisa dibeli. Kalau bisa dibeli, orang-orang kafir, mereka yang memiliki perbendaharaan bisa membeli surga Allah, tetapi tidak bisa dibeli, tidak diperjualbelikan. Tapi surga ini bisa ditebus dengan cara kita mentauhidkan Allah, dengan cara kita memperbanyak sujud, dengan cara kita memperbanyak amal-amal soleh. Wala biduni mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lakinnaha la ta'ti biduni amalin wala mahabbatin lillahi wala rasulih. Tetapi dia, ya, ketika tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia misalkan hanya saya pengen masuk surga, dia hanya pengen masuk surga. Kalau hanya pengen saja bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Orang dia nggak mentauhidkan Allah, nggak pernah belajar ilmu agama, tidak bisa mengenal bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui apa saja penyebab pembatal keislaman. Kemudian kok dia ingin masuk surga, nggak bisa. Jangankan surga, kita ketika haus saja, kita tidak mengambil air, itu nggak akan hilang rasa haus. Itu dalam perkara-perkara duniawi. Apalagi terkait tentang masalah ukhrawi, tentang surga, nggak bisa. Orang yang setiap hari misalkan memohon, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah aku memohon kepadamu, ya, minta keridhaan dan minta surga. Tapi dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah belajar, tidak pernah untuk beramal saleh. Bagaimana dia ingin masuk surga? Meskipun dia terus minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya dengan orang yang minta kekayaan pada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang melimpah ruah. Dia hanya doa terus, tidak ada ikhtiar, ya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara doa dan ikhtiar ini untuk menyempurnakan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ya, wala biduni mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama hizatuhu dzalika tatatallabul ikhlas wal mutaba'ah kama tahtaju lil amali al jadi wal mutawassit. Jadi kalau dia benar-benar harapan besar ingin masuk ke dalam surga, maka harus ikhlas mentauhidkan Allah. Dia harus ittiba, mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu mana ini sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana khurafat, mana taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia harus belajar tentang ini, ya. Impossible kalau dia ingin masuk surga tapi nggak mau pernah belajar. Pokoknya belajarnya, perbuatannya, ibadahnya sakar pedem, nggak bisa. Orang seperti ini ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus belajar, ya. Karena al-ilmu qabla qauli wal amali. Ilmu itu harus diprioritaskan sebelum amal dan perbuatan. Kemudian di antara ulama yang lain menjelaskan, ya, fa inni ala nafsika, maka bantulah aku untuk mengabulkan permohonanmu. Karena permohonannya itu bukan perkara yang remeh.
Ya, bukan masalah harta, Nabi bisa ngasih harta. Bukan masalah kendaraan, Nabi bisa memberikan onta atau keledai. Tapi permohonannya adalah surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan, ya, apa yang dia inginkan, keutamaan di akhirat, illa bil juhdi wa qabdi li nafsihi an fuduli syahwat al manhiyah. Maka dia harus bersungguh-sungguh, harus mujahadah. Ini kolerasi dengan bab hadis ini, ya, harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa kita ingin masuk surga kemudian kita lalai kepada Allah. Kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang fudul, yang tidak ada manfaatnya. Kita ingin masuk surga tapi kita tidak mau belajar ilmu agama. Kita ingin masuk surga tapi kita malas untuk beribadah. Ini tidak mungkin, ya. Oleh karenanya bukan hanya sekedar dia untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi juga harus bisa menahan nafsu syahwatnya. Karena orang yang bisa menahan syahwatnya, ya, dari perkara-perkara yang haram ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena kedudukan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafs, kemudian ia menahan diri daripada mengikuti perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan dosa-dosa besar, maka orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, ya, tidak bisa seseorang ingin mendapatkan surga wala an yanal a'dhamu darajatiha wa a'la manaziliha illa idza kana malikan li nafsihi al-amaratu bis-su, kecuali kalau dia sudah bisa mengekang hawa nafsunya yang selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, ya. Karena yang namanya nafsu ini selalu condong kepada maksiat. Allah katakan dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bis-su. Jadi nafsu kita ini selalu condong untuk melakukan maksiat. Itu tabiat nafsu seperti itu. Dan orang yang bisa mengekang nafsunya ini, dia bisa menahan, kemudian dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ittiba, maka inilah artinya orang yang beramal salih, orang yang memperbanyak salat, maka peluang besar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara ulama yang menjelaskan, ya, bikathratis sujud, ya, sebagian ulama menyampaikan yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah salatun nawafil, salat sunnah, ya, bukan salat fardu. Kalau salat fardu ini wajib dikerjakan bagi setiap muslim mukallaf akil balik, ini wajib melakukan. Tapi yang dimaksud perbanyak sujud itu adalah perbanyaklah kalian salat sunnah, salat nafilah. Wa akbar bisujud, dan Nabi, ya, menjadikan bahwa salat nafilah itu dengan memperbanyak sujud. Itu bahasanya Nabi, ya. Perbanyaklah sujud, maksudnya perbanyaklah salat sunnah. Li'anna sujuda ghayatut tawaddu wal ubudiyah lillahi ta'ala. Karena sujud ini hakikatnya, ya, jadi tujuan daripada sujud itu benar-benar dia itu merundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah, dalam ibadahnya. Kemudian ada sebagian ulama terkait tentang hadis ini bahwasannya, ya, dengan memperbanyak sujud tadi, ya, fihi tamkin a'azzul a'dal insan wa a'laha wa huwa wajhu minat turab alladhi yudasu wa yatamahhan, ya. Dan yang paling mulia bagi organ tubuh manusia itu ada di wajah. Ketika wajah ini ditempelkan, ya, di debu, di lantai, di tempat sujud, maka itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan makanya ini tidak boleh sujud ini dilakukan ataupun diarahkan kepada selain Allah. Karena sujud inilah bentuk bahwa manusia itu benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, li'annal 'abda aqrab ma yakunu ila Allah wa huwa sajid. Dan inilah posisi yang paling dekat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu dalam kondisi sujud. Dan khulasahnya, ringkasan daripada hadis ini yang singkat pendek tetapi memiliki syarat makna yang luas, para ulama menjelaskan murafaqatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil jannah min darajatil aliyah allati la matma'u ila al-wusuli ilaiha illa bi huduri zulfa indallah. Tidak bisa seseorang ini untuk bisa menjadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendampingi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, ya. Surga apa? Surganya Nabi namanya surga Firdaus, ya. Jadi surga Firdaus ini, ya. Jadi surga Firdaus ini surga yang paling tinggi, ya. Jadi yang paling tinggi itu surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sahabat ini minta untuk sebagai teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan berarti otomatis masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ini kelas yang VVIP, yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita di emperan surga atau surga yang paling bawah itu sudah Masya Allah fasilitasnya. Tapi ini adalah surga yang VVIP, surganya Nabi, dan sahabat itu ingin dapat surga yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perkara ini adalah perkara yang sangat besar bagi manusia, ya. Kalau ingin masuk ke dalam surga, maka tidak ada yang mampu untuk bisa mengabulkan doa ini kecuali tadi Nabi hanya minta perbanyaklah sujud, perbanyaklah kalian salat sunnah, ya. Kemudian wahada ahadul a'mal laisa kulluha allati yahsulu bihal 'abdu murafaqati sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dan inilah salah satu di antara amal-amal solih yang lainnya. Jadi amal solih itu memang bukan hanya sholat saja, tapi bisa jadi dengan thalabul ilmi, ya, kita memperbanyak melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, itu pun juga akan dibukakan pintu yang lebar, ya, masuk ke dalam surga. Tapi kalau surga Firdaus sekali lagi adalah surga yang itu akan dihuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun sahabat ini, ya, sangat bersikukuh, sangat keinginan yang keras untuk mendapatkan surga ini, maka Nabi hanya menyampaikan kepadanya, ya, perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat sunnah, ya. Kemudian allati yahsulu bihal 'abdu 'ala murafaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa setiap orang itu kemudian saya ingin menemani Nabi di surga Firdaus. Ini enggak mudah. Perkara ini perkara yang besar, ya. Jadi tidak mudah kita ini untuk bisa menjadi, ya, teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau di surga Firdaus, karena ini adalah surga yang Allah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah surga yang benar-benar dikhususkan, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu salat Isya. Kita dengarkan adzan Isya. Kita lanjutkan kembali hadis ini dan berikutnya, ya. Hadis yang ke-13 dan juga hadis yang ke-14 ini juga sama, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dari sahabat An Abi Abdullah Abu Abdurrahman, ya, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, alaika bi kathratis sujud. Hendaknya kalian untuk perbanyak sujud, perbanyak salat nafilah.
fa innaka la tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud, melainkan Allah akan tinggikan derajat yang lebih tinggi. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan. Dalam hadis yang ke-14 sama ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang mereka itu diberi umur yang panjang dan amalnya pun lebih baik ya. Harusnya kalau orang sudah usia 40 tahun, usia 50, 60 ini harusnya PDKT-nya itu lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal solehnya itu harus ditambah lagi, ditingkatkan lagi. Bukannya ketika sudah tua malah dia semakin tua semakin menjadi-jadi ya. Ini kebanyakan seperti itu ya. Semakin tua malah seperti anak kecil lagi ya. Semakin tua malah dia malas-malasan untuk ibadah, padahal ya semboyannya ya, ketika masih kecil ya, kecil dimanja, waktu remaja juga ingin banyak bermain, kemudian ketika dewasa dia ingin berfoya-foya, ketika tua dia ingin masuk surga, ketika tua dia ingin kaya raya, ketika mati ingin masuk ya surganya siapa? Surganya Dajjal, iya ya nggak pernah ibadah, nggak pernah talabul ilmi, tapi hidupnya itu pengen enak terus ya. Sejak kecil sudah dimanja, dewasa ingin foya-foya, tua ingin kaya raya, kemudian langsung matinya juga ingin masuk surga. Jadi nggak mudah seperti itu ya. Sekali lagi, jadi kita ingin masuk surga itu memang harus dibuktikan kalau kita ini layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Sama kalau kita ingin, misalkan ketika kita pernah sekolah kuliah ya, kalau ingin lulus bagaimana ya, buktikan harus dengan rajin belajar, giat belajar. Sama dengan orang yang ingin kaya, bagaimana caranya dia ikhtiar dan doa kepada Allah. Pengen kaya tetapi hanya di angan-angan saja. Yang dipikirkan kalau dapat rezeki nomploknya, nomplok apanya ya, lalatnya nomploknya. Tapi kalau rezeki tiba-tiba turun